Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, di antara yang akan menjadikan pendorong, yang akan menjadi pendorong bagi kita untuk terus istiqamah duduk dalam majelis ilmu agama adalah menyadari bahwasanya surga itu hanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Menyadari bahwasanya surga itu sangatlah mahal harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi al-jannatu." Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ketahuilah bahwasanya dagangan yang mahal itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah para nabi, para sahabat, para ulama, mereka telah menyadari bahwasanya surga ini bayarannya mahal. Sehingga kita melihat bagaimana manhaj, metode mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Kita lihat ibadah para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ibadahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berletih-letih ibadah karena mereka telah menyadari bahwasanya surga itu mahal. Tidak semurah yang kita bayangkan. Surga itu mahal.
Oleh karena itu kita tidak akan bisa dikatakan di atas manhaj salaf kalau kita tidak mengikuti manhaj para sahabat dalam ibadah mereka, manhaj para sahabat dalam baca Al-Quran mereka, manhaj para sahabat dalam ibadah solat malam mereka, dalam zikir mereka. Semuanya kita harus ikuti. Bukan hanya dalam akidah saja, akan tapi dalam ibadah-ibadah yang lainnya juga. Oleh karena itu, jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, kita akan bisa mengetahui ini ibadahnya para nabi, ini ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ini ibadahnya para sahabat, seperti ini ibadahnya para imam-imam, kecuali dengan duduk di majelis ilmu agama. Oleh karena itu, sadarlah. Mari kita sadar bahwasanya surga itu mahal. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan adab seorang murid kepada gurunya. Yang selanjutnya adalah sabrut talibi ala suhbati syaikhi wa akhdhil ilmi anhu. Sabarnya seorang murid atas syekh mereka, atas gurunya, atas guru-guru mereka, wa akhdhil ilmi anhu, dan sabar ketika mengambil ilmu kepada mereka, kepada guru-guru kita. Hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 67 sampai 69. Qala Allah Ta'ala mukhbiran amma qalahu Musa lil Khadir fi iltizami sabri. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang apa yang telah dikatakan oleh Musa kepada Nabi Khadir alaihi wassalam, agar dia senantiasa untuk bersabar menuntut ilmu kepada Nabi Khadir. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khadir berkata, mewasiatkan atau menasihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku. Engkau tidak akan bisa bersabar menuntut ilmu kepadaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan bisa bersabar tentang sesuatu yang belum engkau ketahui? Bagaimana engkau akan bersabar tentang sesuatu yang belum engkau ketahui? Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, ketika kita sudah mengetahui sesuatu, maka dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita akan bersabar kalau kita telah mengetahuinya. Kalau kita belum mengetahui, kesabaran kita akan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la asilaka amra. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berkata, wahai Nabi Khadir, engkau akan mendapati aku insyaallah dengan izin Allah sebagai orang yang bersabar menjadi muridmu. Wala asilaka amra, dan saya tidak akan selamanya untuk melanggar perintahmu. Lihat, Nabi Musa alaihissalam ingin memberitahukan kepada Nabi Khadir bagaimana dia akan bersabar nantinya ketika menuntut ilmu agama kepada Nabi Khadir alaihissalam. Kemudian qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa huwa yadhkuru fawaida qissati Musa wal Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syekh As-Sa'di rahimahullah dia berkata, memberikan faedah kisah Nabi Musa dan Khadir di atas. Beliau berkata, anna man laysa lahu quwwatu sabri ala suhbatil alimi wal ilmi, bahwasanya siapa saja yang tidak memiliki kekuatan kesabaran dalam menyertai gurunya, dalam menuntut ilmu,
wa husni tsabati ala dzalik, dan dia tidak istiqamah untuk bersabar menyertai gurunya, dan ketika menuntut ilmu annahu yafutuhu bihasabi adami sabrihi katsirun minal ilmi, maka dia akan terluput dari banyak ilmu agama kalau dia tidak bersabar. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, faman la sabra lahu, dan siapa saja yang tidak ada kesabarannya, dia tidak bersabar, la yudrikul ilma, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau dia tidak bersabar, tentu dia akan gagal dalam menuntut ilmu agama. Dia tidak akan meraih apa yang ia inginkan dari ilmu agama kalau dia tidak bersabar. Wa man ista'mala as-sabra wa lazamahu, dan siapa saja yang senantiasa bersabar, adraka bihi kulla amrin sa'a fihi, maka dia akan mendapatkan semua ilmu yang ia ingin raih kalau dia senantiasa bersabar. Menuntut ilmu agama jemaah, keutamaannya sangat besar, sehingga sangat berat untuk ketika kita menuntut ilmu agama, sangat berat meraihnya jemaah, berat sekali. Ya. Karena ilmu agama itu dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu juga berat ketika disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Wahai Muhammad, kami akan berikan kepadamu qawlan tsaqila, perkataan yang berat, itu Al-Quran. Oleh karena itu butuh yang namanya kesabaran. Bersabarlah bersama guru kita, bersabarlah menuntut ilmu agama. Liqauli al-Khadiri ya'tadhir min Musa bi dzikril mani li Musa fil akhdhi anhu innahu la yasbiru ma'ahu. Faedah ini diambil dari perkataan Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam, engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku wahai Musa. Dan itu benar. Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa alaihi wasallam, wahai Nabi Musa, nanti kalau engkau melihat sesuatu apa yang aku lakukan, jangan bertanya kenapa. Dan Nabi Musa tidak sabar untuk bertanya, apa sih alasannya dia bunuh anak? Apa sih alasannya dia melubangi perahu yang dia naiki? Tidak sabar. Maka dari itulah Nabi Khadir berkata, engkau tidak akan bersabar bersamaku. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, dalam bab adab seorang siswa, seorang guru, seorang murid kepada gurunya, al-khamis, yang kelima, ay yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi au su'i khuluqin. Seorang murid itu harus bersabar atas perilaku kerasnya seorang guru. Seorang murid itu harus bersabar atas kerasnya perilaku seorang guru, kemudian jeleknya akhlak seorang guru. Lihat ini, tetap dia harus bersabar, ya, walaupun dia melihat misalnya mungkin gurunya itu, karena guru bukan malaikat, seorang guru bukan malaikat, ya. Ketika seorang murid melihat gurunya seperti ini, kadang seperti ini, ya namanya manusia. Maka dia tetap harus bersabar walaupun dia mengetahui gurunya seperti itu. Makanya para ulama dahulu mengatakan, ketika dia ingin menuntut ilmu agama, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembunyikanlah aib guruku dariku. Ya Allah, sembunyikanlah dariku aib guruku, agar saya tidak melihat aibnya. Karena kebanyakan seorang murid kalau melihat aib gurunya, maka dia akan meremehkan gurunya, padahal itu gurunya. Ya. Maka ini betul yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jama'ah ini. Seorang murid harus bersabar bagaimanapun kerasnya seorang guru dalam mengajar misalnya. Ya.
wala yasudduhu dzalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Dan hal itu tidak menghalangi seorang murid untuk mengambil ilmu, selalu bermulazamah, selalu berguru kepadanya, karena bagus akidahnya seorang guru tersebut. Ya. Kecuali kalau guru itu akidahnya jelek, akidahnya buruk misalnya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita tinggalkan. Ya. Wa ana ba'd salaf, kemudian sebagian salaf berkata, man lam yasbir ala dhullit ta'allum, siapa yang tidak bersabar atas kehinaan dalam belajar, ya, baqiya umruhu fi imayatil jahalah, maka umurnya akan senantiasa dalam kegelapan, kejahilan. Ya, kalau dia enggak bersabar maka dia akan jahil terus menerus. Ya. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Seandainya kalau dia bersabar, maka dia akan jaya di dunia dan di akhirat. Imam Al-Wadi'i, Syekh Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, dia berkata, membuat bab sabrut talibi ala tahsilil ilmi hatta yatawassala ilal haqqi. Bab yang menjelaskan seorang murid harus bersabar ketika menuntut ilmu agama sampai dia mendapatkan apa yang ia ingin raih dari ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah, ini perkataannya terkenal. Dia berkata, isbir ala murril jafa min muallimi. Bersabarlah wahai penuntut ilmu atas pahit kerasnya dari seorang guru. Kerasnya dalam mengajar misalnya seorang guru tersebut. Ya. Kalau misalnya ada sebuah universitas, gurunya, dosennya ketika dia memarahi muridnya, dia mendoakan. Kalau gurunya, dosennya mengatakan ittaqillah, maka itu marah. Ittaqillah, bertakwalah. Kalau muridnya salah misalnya, ittaqillah, maka dia harus bersabar, tetap bersabar. Walaupun hatinya, gimana hatinya, tetap dia harus bersabar. Walaupun gurunya seperti itu. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena sesungguhnya kegagalan dalam menuntut ilmu agama itu adalah lari dari seorang guru yang seperti itu. Ya. Dia sedikit aja dia melihat gurunya seperti ini, dia enggak mau menuntut ilmu kepada gurunya tersebut. Maka dia telah gagal. Orang seperti ini telah gagal. Kalau dia mencari guru yang sempurna, enggak ada. Tidak ada. Ya. Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Dan siapa saja yang belum merasakan pahit getirnya menuntut ilmu sesaat saja, maka dia akan meneguk kehinaan kejahilan sepanjang hayatnya. Ya. Jadi menuntut ilmu agama itu jemaah hina kita. Menuntut ilmu agama itu kita harus penuh dengan kerendahan, tawadhu kepada guru kita. Enggak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Ya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa saja yang dia terluput dari menuntut ilmu agama di waktu mudanya, maka bertakbirlah 4 kali karena dia telah mati. Ya. Para pemuda yang tidak menggunakan masa mudanya untuk menuntut ilmu agama, maka dia sungguhnya dia itu telah mati. Bertakbirlah 4 kali kata Imam Syafi'i rahimahullah. Enggak ada dia gunanya hidup kalau enggak ada menuntut ilmu agama. Ya. Karena keperkasaan seorang pemuda itu ketika dia menuntut ilmu agama.
ketika dia dekat dengan para ulama. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala. Qultu, yaitu pengarangnya di sini mengatakan, wa qad talaba al-ilma katsirun minan nas. Banyak sekali yang telah menuntut ilmu agama. Bal wa minas sahabah ba'da sinis syabab. Bahkan sebagian para sahabat pun ada. Jadi ini sepertinya mengkritik perkataan Imam Syafi'i tadi. Ya. Sebagian sahabat ada yang menuntut ilmu setelah dia muda. Setelah dia umur lebih dari 30 tahun. Kan muda itu dari umur balik sampai 30 tahun. Masih dikatakan muda. Setelah itu tua. Fanalu khairan katsira. Wah, ketika para sahabat walaupun umurnya lebih dari 30 tahun dia menuntut ilmu agama, tapi dia mendapatkan meraih ilmu yang sangat banyak. Dan lihat Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, dia menuntut ilmu umurnya lebih dari 30 tahun. Mulai menuntut ilmu agama umurnya lebih dari 30 tahun. Kenapa itu? Sabar. Kesabarannya dalam menuntut ilmu agama. Kesungguhannya. Kemudian semangatnya dalam menuntut ilmu agama. Walakin at-ta'alluma fi as-sighari kan-naqshi 'ala al-hajari. Akan tetapi menuntut ilmu agama ketika masih kecil itu seperti melukis, seperti mengukir di atas batu. Sulit hilangnya maksudnya. Kuat nanti hafalannya seorang yang menuntut ilmu agama di waktu kecilnya, ya. Makanya di waktu kecil anak-anak itu harus memperbanyak hafalan jangan. Anak-anak kecil itu. Ya. Jadi anak-anak kita kan sudah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan alat-alat untuk mendapatkan ilmu agama dalam Al-Qur'an, disebutkan yang pertama adalah telinga. Telinga. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya yang pertama kali akan berkembang dari seorang bayi itu adalah telinganya. Dari itulah perdengarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa qala akhar. Kemudian dikatakan juga dalam syair, walau qamatu alimin fil khaddi minni, tamparannya seorang ahli ilmu, nah ini, tamparannya seorang ahli ilmu di wajah itu lebih aku sukai, katanya ini. Aladzu ilayya, itu lebih nikmat, itu lebih nikmat bagiku min syurbil rahiqi, daripada meminum minuman yang paling lezat. Tamparannya seorang penuntut ilmu agama, seorang guru kepada muridnya itu lebih nikmat katanya. Saking dia bersabarnya ketika menuntut ilmu agama kepada seorang guru. Akan tapi di sini dikritik. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil darbi fil wajh. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang keras memukul wajah. Ya. Namun di sini adalah ibarat seorang itu harus sabar bersama gurunya. Harus sabar. Walaupun misalnya muridnya itu enggak faham, tetap sabar. Tidak boleh putus tengah jalan. Kalau Anda putus tengah jalan ketika Anda tidak faham, itu ciri orang gagal. Ya. Lihat dulu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Allah alam, lupa namanya. Ya. Dia jadi imam. Apa kata Imam Syafi'i? Dia nggak paham di majelisnya itu. Ya. Ketika Imam Syafi'i menyampaikan ilmu, muridnya ini nggak paham. Seandainya, kata Imam Syafi'i, seandainya ilmu ini bisa disuapkan seperti makanan, maka saya akan suapkan kepadamu. Ya. Namun apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, datanglah nanti berdua bersamaku. 4 mata dia mengajarkan muridnya yang tadinya nggak faham itu. Ya. Tapi dia tetap bersabar dia. Karena kesabarannya itu
dia menjadi ulama, menjadi ulama. Nah, ini adab yang bersabar, ya. Seorang murid harus bersabar kepada gurunya ketika menuntut ilmu agama. Nah, adab yang selanjutnya, at-talibu yuti'u syaikhahu fi ghairi ma'siyatin. Seorang murid harus mentaati gurunya. Seorang murid harus mentaati gurunya terhadap perintah gurunya selama itu bukan maksiat. Selama itu bukan maksiat. Dalilnya mana? Dalam surah An-Nisa ayat 59. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia berkata, anna ulil amri sinfani. Ulil amri itu ada dua. Yang pertama ulama. Para ulama itu ulil amri. Yang kedua umara, para pemerintah. Wa anna 'alan nasi ta'atahum fi ta'atillah wa la yuti'uhum fi ma'siyatillah. Hadza ma'na kalamihi rahimahullah ta'ala. Manusia harus taat kepada ulama, ya, kepada ulama tersebut kalau di atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, ya, selain kemaksiatan, ya, selama itu bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Musa di sini, annahu qala lil Khadir alaihi wasallam, ya. Dia mengatakan, wala a'silaka amra. Saya tidak akan pernah melanggar perintahmu wahai Nabi Khadir. Lihat Nabi Musa, seorang murid Nabi Musa, ya, berkata kepada Nabi Khadir, wala a'silaka amra. Saya tidak akan pernah melanggar perintahmu wahai guruku Nabi Khadir alaihi salam. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia berkata, annal umara'a innama yuta'una idza amaru bimuqtadal ilmi. Para pemerintah itu ditaati hanya ketika dia memerintahkan sesuai dengan syariat. Kalau itu sesuai dengan syariat, harus kita taati, ya. Fa ta'atuhum tab'un li ta'atil ulama. Akan tetapi taat kepada pemerintah itu harus sesuai dengan ketaatan para ulama. Maksudnya, ya, kalau pemerintah itu ingin mengeluarkan sebuah perintah, maka terlebih dahulu dia harus musyawarah kepada para ulama. Ya. Kalau ulama mengatakan silakan diperintah seperti itu karena ini bukan maksiat, maka kita harus taat pada saat itu. Fakama anna ta'atal ulama'i tab'un li ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketaatan kita kepada para ulama itu harus mengikuti ketaatan kepada Rasul. Maksudnya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada misalnya seorang ustaz, seorang kiai, seorang tuan guru misalnya memerintahkan yang itu adalah bid'ah, yang itu adalah kesyirikan, haram hukumnya untuk kita taat kepada guru kiai tersebut. Walaupun dia diviralkan punya karamah ini dan itu misalnya, ya. Walaupun dia dikatakan wali majdub misalnya atau wali majnun, ya. Seperti itu. Gak boleh. Bahkan jemaah, ya, ada risalah Ahli Sunnah wal Jamaah judulnya. Risalah ini tulisan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di bukunya itu ada 28 halaman, ya. Di bukunya itu pakai bahasa Arab. Ada sini ada saya simpan.
ada golongan yang ia sebutkan namanya ibahiyun. Namanya ibahiyun. Boleh, semuanya boleh. Yang haram pun boleh. Mereka kan wali-wali majdub itu kan enggak salat. Enggak salat pun jadikan wali. Ya. Ibahiyun namanya. Disebutkan dalam tulisannya itu. Yaqulun innal 'abda idza balagha ghayatan limahabbatin wasafa qalbuhu minal ghaflah. Nah, ini lihat nih. Kalau seorang hamba Allah katanya, jika dia telah mencapai kecintaan yang memuncak kepada Allah, nah ini. Kalau ada seorang kiai mengatakan demikian kan, wali majdub itu kenapa dia seperti itu, seperti orang gila? Karena hatinya itu sudah muncak kecintaannya kepada Allah katanya. Sesuai dengan perkataannya ini. Wasafa qalbuhu minal ghaflah. Dan hatinya itu telah bersih, murni bersih dari kelalaian katanya. Waqtaral imana 'alal kufri wal kufran saqata anhu al-amru wan nahyu. Nah ini. Orang yang seperti itu katanya, maka telah gugur baginya larangan dan perintah. Larangan itu ibaratnya seperti orang gila sudah. Orang gila kan gugurlah apa larangan-larangan itu enggak dicatat. Ya. Perintah untuk sholat, kalau dia enggak sholat, enggak dicatat dosa. Wala yudkhiluhu Allahu an-nara. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan masukkan dia ke dalam neraka birtikabil kabair, walaupun dia melakukan dosa besar. Ini wali majdub itu seperti ini. Ya. Karena kecintaannya yang sudah meluap kepada Allah, ya. Lihat. Enggak mungkin seperti itu. Enggak mungkin tuh dikatakan cintanya sudah Masya Allah kepada Allah, enggak. Ya. Nabi kita yang lebih cinta Allah, ibadahnya seperti itu. Ya. Kemudian wa ba'dhum yaqul, sebagian mereka mengatakan innahu tasqutu anhul ibadatu az-zahira. Nah. Jadi telah gugur ibadah-ibadah itulah gugur baginya. Gugur. Ya. Jadi enggak ada sekali larangan atau perintah untuk dia, enggak ada. Dia enggak mau sholat, dia enggak mau ini itu, ya, tetap dikatakan wali. Ini namanya ibahiyun, orang-orang ibahiyun. Ya. Dan juga Masya Allah tulisan beliau itu, ya, dia mengatakan juga kebenaran itu ada pada salafiyin. Di risalahnya itu, ya, kebenaran itu ada pada para salaf, ya, dan para salaf ini sesuai dengan ulama Haramain katanya. Ulamanya Mekah Madinah dan ulamanya Al-Azhar dahulu. Kalau sekarang enggak. Dahulu. Ya. Karena itu nulisnya dahulu ya kan. Jadi itu. Jadi mengakui Kiai Haji Hashim Al-Asari rahimahullah taala. Itu bagus kalau dikaji itu. Tapi di situ juga ya ada disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dan itu ada perkataan dia miring terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Insyaallah kapan-kapan kita akan bacakan itu. Kita lanjutkan. Jadi seorang murid itu harus taat kepada gurunya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, selanjutnya sebelumnya wal muradu bil ulama alladzi yuta'una, yang dimaksud dengan ulama yang harus kita taat kepada mereka adalah ulamaul haq, para ulama kebenaran yang menyeru kebenaran, alladzina istaqamu 'alal kitabi was sunnah, yang mereka istiqamah di atas kitab dan sunnah, ala fahmi salafis salih, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, selanjutnya, adab selanjutnya, at-talibul muwaffaqu, siswa atau murid yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yara syaikhahu, dia akan memandang gurunya, bimanzilati walidihi bal a'zam, dia akan memandang gurunya itu seperti orang tuanya,
seperti kedudukan orang tuanya. Bal a'zam, bahkan lebih dari itu. Ya. Guru kita itu kedudukannya lebih dari orang tua kita. Ya. Ini seorang murid yang muwaffaq, seorang murid yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, dalilnya, innama ana lakum bimanzilatil waladi u'allimukum. Saya, ya, untuk kalian itu seperti anak. Maksudnya, saya untuk kalian itu seperti orang tua. Kalian anakku, saya orang tua kalian. Maksudnya, ya. Kenapa? U'allimukum, karena saya mengajarkan kalian. Bahkan lebih besar, maksudnya kenapa dia dikatakan di sini bal a'zam, bahkan lebih besar dari itu, dari kedudukan orang tua, karena guru itu mengajarkan kita agar kita terhindar dari neraka. Terhindar dari neraka. Api neraka. Kalau orang tua, api dunia. Orang tua mengajarkan kita agar terhindar dari api dunia. Kalau seorang guru mengajarkan kita ilmu, agar dengan ilmu tersebut kita terhindar dari api neraka. Wabawab al-Wadi'i rahimahullah, Syekh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah, dia berkata, al-muallimu yakunu mimanzilatil walid. Dia membuat bab seorang murid itu, seorang guru itu seperti ayah baginya. Seperti ayah baginya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Syekh Bakar Abu Zaid itu telah meninggal dunia, ya. Tidak lama, ya. Yaitu dia dijuluki Imam Ibnu Qayyim zaman ini, abad ini. Ya, Imam Ibnu Qayyim abad ini, Syekh Abu Bakar Zaid, ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala. Dan buku-bukunya itu bacanya, kalau kita baca bukunya itu sangat berat. Penuh dengan balaghah namanya, ya. Balaghah. Di atasnya ilmu nahwu. Ya, balaghah. Balaghah itu kalau kita mempelajari balaghah, isi-isi Al-Qur'an itu nikmat kita rasakan. Ya. Kita akan merasakan isi Al-Quran itu nikmat sekali kalau kita benar-benar menguasai ilmu balaghah itu. Ya, di antaranya jemaah. Coba kalau kita baca tentang neraka dan surga, ya. Kalau bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan surga itu lurus, pengucapannya lurus. Udkhuluha bisalam, lurus. Kita enggak akan mengeluarkan tenaga gitu. Udkhuluha bisalam, ucapnya pun enak. Itu kalau surga. Ya. Kalau neraka berat ucapnya. Kalau neraka, ya. Su'irat, innal jahima su'irat. Nah, itu. Jadi berat, su'irat itu neraka. Ya, kemudian juga da'a. Jadi harus kuat kita. Ya, berat untuk mengucapkan kalau Allah Subhanahu wa taala ketika mengistilahkan atau membicarakan neraka. Coba nanti kalau baca tentang neraka seperti itu dia. Ya. Al-jannatu uzlifat. Kalau ini kan enak. Ketika surga kan uzlifat. Nggak ada tasydidnya, ya, tidak ada tasydidnya. Itu diantara kalau kita belajar balaghah seperti itu, jadi enak dibaca. Ya. Karena namanya surga, ya, karena kenikmatan semua kan enak, lurus gitu. Kalau neraka, itu seperti itulah. Makanya berat kita mengucapkan kita su'irat, da'a gitu, berat. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala berkata, wa kama la yaliqu an taqula liwalidika dzil ubuwah tiniyah ya fulan ay ya walidi fulan
fala yajmulu bika ma'a syekhika. Sebagaimana ketika kita memanggil orang tua kita enggak boleh menyebut namanya. Enggak boleh jemaah panggil nama orang tua kita. Kita panggil bapak kita misalnya namanya siapa namanya? Ali misalnya namanya. Ali, nah, enggak boleh. Anaknya manggil gitu enggak boleh, itu durhaka. Itu bentuk durhaka kepada orang tua. Enggak boleh. Ya. Atau dia mengatakan, wahai bapakku Ali. Enggak boleh. Tidak boleh. Ya. Maka fala yajmulu bika ma'a syekhika, seperti itu juga bersama gurumu. Ya. Enggak boleh langsung panggil dia Pak Ali misalnya, panggil gurunya seperti itu. Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Ya. Yakni la tunadi syekhaka bismihi mujarradan. Maksudnya adalah jangan engkau panggil gurumu dengan namanya. Bal taqul ya syekhi. Akan tapi katakanlah wahai syekhku, wahai guruku, wahai ustadku, ya syekhana, wahai ustad kami. Kama annaka la tunadi abaka bismihi mujarradan. Sebagaimana kita enggak boleh kita manggil orang tua kita dengan namanya. Enggak boleh. Ya. Bal taqul ya abati ya walidi. Akan tapi yang boleh adalah wahai ibuku, wahai bapakku. Jangan panggil namanya. Ya. Ini ajarkan anak kita seperti itu, jemaah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa ta'atuhum afradu alaihim min ta'atil ummahati wal aba. Ini tadi dia. Mengatakan bal a'zam tadi, bahkan lebih dari itu. Taat kepada ulama, kepada guru kita itu lebih utama daripada taat kepada ummahat, pada ibu dan bapak. Selama itu bukan maksiat. Ya, sekali lagi selama itu bukan maksiat. Binasil kitab, dengan dalil kitab Al-Quran maksudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya alladzina amanu atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu ada dua, ulama dan umara. Ya. Nah. Wa qad kathura al-uquq min ba'd at-tullabi li masyaikhihim fan-nasihatu lahum ay yatubu ila Allah. Telah banyak sekali orang-orang durhaka kepada gurunya di zaman sekarang ini. Maka nasihat untuk mereka adalah hendaklah dia bertaubat. Wa yatlubul samaha min masyaikhihim. Segera minta maaf kepada guru-guru mereka. Segera minta maaf. Wa yas'alullaha ay yarzuqahumul birra bihim wa yaqumu bil birri bihim wallahul muwaffiq. Maka segera untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia senantiasa untuk berbuat baik kepada guru-guru mereka. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan dengan adab-adab selanjutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.